Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini jumpa lagi bersama saya dan kita sapa-sapa untuk para subscriber dimanapun Anda berada yang selalu menyimak di channel saya. Mudah-mudahan dari kalian semuanya selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan dan semoga kita selalu bisa menjalankan ajaran-ajaran dari beliau. Malam hari ini saya akan menarik sisi gaib ini, dan ada kaitannya tentang orang Jawa ya. Temanya adalah tahun Duda. Tahun Duda itu intinya kalau hitungan dari orang Jawa itu sangat sakral sekali, sangat yang menghalangi semuanya terlempar, semua yang menghalangi terlempar. Sallallahu otomatis benteng-bentengnya kembali. Saya minta pemakan radius 100 meter. Allah, baru cerita aja sudah masuk energinya. Ya, kita kembali. Temanya tahun Duda ini. Tahun Duda itu sangat sakral bagi orang Jawa. Ini kita hanya menceritakan aja, cari informasi tentang soal gaibnya. Kalau orang Jawa sangat terbukti tentang tahun Duda itu. Kalau orang Jawa itu kan mempunyai perencanaan hitungan Jawa. Kalau orang nikah itu mempunyai acara hajatan, pernikahan, hitanan, atau mungkin syukuran, bahkan mendirikan rumah atau beli-beli apa itu dengan hitungan Jawa. Nah, tahun Duda ini kadang orang Jawa itu mempunyai hajat di bulan Syawal, di bulan besar, bahkan di bulan Ruahan ya Pak, Ruahan. Kalau puasa kan pada berhenti, nggak ada punya hajat. Tapi yang kebanyakan kalau punya hajat itu kebanyakan acara pernikahan itu di bulan Syawal besar. Kalau habis Syawalan itu biasanya acara sedekahan bumi, nggak ada orang punya hajatan di bulan besar. Dan di tahun ini banyak sekali orang punya hajat, bahkan hampir di perdesaan, hampir setiap tempat itu mempunyai hajat, mempunyai tasakuran. Dan kabarnya di tahun 2025 mungkin masuk nanti di bulan Suro, masih di tahun 2024 ya, masuknya kan hitungannya hitungan Jawa. Nah, dikabarkan di bulan Suro itu sudah nggak ada orang yang punya hajat. Mungkin ada sebagian, tapi yang mempercaya sama yang nggak mempercayai hitungan-hitungan seperti itu. Tapi setelah ada yang menjalankan seperti itu dengan hitungan Jawa, itu katanya belum ada setengah tahun atau baru berapa bulan ya, kebanyakan pisah, nggak cocok. Yang namanya jodoh, kita kembalikan jodoh itu kan udah di tangan Allah, tapi yang namanya manusia itu keyakinannya masing-masing. Yang kita nanti tarik yang yang ada ikatannya sama tahun Duda ini, setengah gaibnya, kita mencari informasi ada apakah kok sampai bisa orang berumah tangga sampai pisah dengan hitungan. Mungkin ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Ya, yang saya tahu semenjak saya kecil, hitungan Jawa memang sangat sakral sekali. Ya, kita cari tahu
sisi goibnya dengan ikatan tahun dudo ya. Monggo Pak Jo. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan tak ada halangan suatu apapun. Kita pakari dulu badan mediator. Oh, kesan-kesan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta untuk membersihkan semua orang yang ada di badan mediator. Saya minta untuk dibersihkan semuanya, Sallallahu. Otomatis roh sukma dari saudara saya terlindungi. Semua penyusup otomatis terlempar, terpotong-potong yang saya inginkan, yang asli, yang terkait dengan tahun dudo, yang terkuat atas isinya. Sallallahu Allah. Sekarang masuk di badan mediator. Hanya kejujuran. Silakan masuk lebih dalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tersambung pita suaranya, bisa berbicara lainnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kalau saya bicara, Mbah? Kalau sinten niki? Kulo jin. Jin, golongan jin nggih. Nggih. Saking pundi sampean? Penguasa tanah Jawa nopo? Sebagian. Kok sampun Islam, Mbah? Sampean yang Islam ki sinten? Alhamdulillah. Gurune panjenengan. Oh, alhamdulillah. Sekarang tempatnya di mana? Bertempat di mana sampean? Ikut sama beliau? Di Jawa Tengah. Sebelum sampean diislamkan, sebelum masuk Islam, sebelum ikut sama beliau, tugasnya apa, Mbah, dulu? Biyen tugasku ngerasuki wong. Akidah tak ulak-walik. Iya. Jaman biyen Jawa kan dikuasai wong kejawen. Betul. Pangananku pesta. Berpesta-pesta ya. Yo. Sesajen. Tapi setelah sudah diislamkan kayak makan-makan itu udah enggak ya? Boten. Niki kula ajeng tanglet-tanglet, boleh nggih ya cerita-cerita sedikit ya, Mbah. Mengenai tahun dudo. Itu kan kalau orang Jawa sangat kuat sekali, sangat sakral sekali. Bahkan orang nikah nembe 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, belum ada 1 tahun sudah bisa. Napa niku wonten kaitane kalih tahun niku, Mbah? Tahun niki rasa disalahno. Akale menungso. Jo anak buahku biyen sing isih saiki sing isih do bali lho. Nek ngujuk-ujuki wong akidah itu wala-wali. Nek percaya kan yo untuk derajat, untuk opah. Betul. Wong asline sasi suro. Anane wong ora dowani. Siji, awake dhewe kan ngabdi karo Kanjeng Nabi. Suro iku apa sasi apa? Suro kuwi asline kan sasi kesedihane Kanjeng Nabi. Nggih, leres. Dadi nek awake dhewe ki manembah karo Kanjeng Nabi, ngajeni. Berarti orang kayak menungso niku salah mengartikan ya, Mbah? Salah ngerti. Itu mang jin-jin fasik kan dene nunggangi manfaatno kahanan supaya nentuk pangan piye. Dan ning tanah Jawa iki sing isih kenthel. Khususnya ning Jawa Tengah. Berarti sing salah itu boten tahune, boten dintene, boten bulane, tapi sing salah manusiane masing-masing niku nggih. Menungsane. Tapi kok sampai kejadian hitungan-hitungan itu kadang kan orang Jawa itu kan hitung mungkin ada satu pasang suami istri calon pengantin itu kan dihitung dengan Jawa. Kalau sekarang itu kan di bulan-bulan ini kan apa hitungannya
di kepala naganya itu di arah timur. Nah, ibarat yang punya gawe ya mungkin punya hajat itu harus di rumah. Mungkin mempelai pria harus di mempelai pria ini. Itu kenapa itu, Pak? Nogo tahu. Nogo tahun. Ya. Nogo tahun itu apa, Pak? Nogo tahun iki lho sengkolone. Nek nogo tahun kan pindah-pindah. Asline iki yo dadi biduki barang-barang iki lho. Oh. Jamanku mbiyen yo ngene iku. Dadi wong aku ngrasuki ning gone wong sing dirumangsakno pinter. Wong pinter iku ngandani si A. Nek wis otomatis wong iku mang wong pinter digugu. Lah yo karek do anut. Dadi digugoni. Dan nek dilanggar, aku kan sing kerja. Dadi tak buktekno supaya do wedi. Pinter keblinger ya, Pak? Ya mesti. Oh, nggih, baru tahu loh, Pak. Ibarat kalau tahun-tahun ini emang dari pola pikirannya manusia masing-masing. Karena kan ya namanya orang Jawa itu udah hal yang wajar, hal yang lumrah. Ibarat dengan hitungan-hitungan ibarat apa ya? Kalau kasarannya wong Jawa aja nganti lali Jawane. Ya. Nggih. Ibarat wong Jawa aja lali Jawane itu dari perilaku kita, dari omongan kita. Kalau orang Jawa itu kan kita saling sama tetangga saling apa? Guyub rukun, ojo nganti apa ada dendam atau kebencian di hati kita. Kayak gitu ya, Pak. Asline wong Jawa kuwi apik-apik Nggih. menungso. Cuma do disalah kaprahno. Ya gara-gara ana saklintire menungso sing didadekno pengarep, dadekno wong tuwa. Salah persepsi sing nunggangi aku iki. Rono wong siji dadine wong liyane wong akeh medho elok keto. Wong Jawa ki asline apik-apik menungso. Nah, ibarat kayak tahun itu berarti nggak ada kaitannya ya, Pak, buat nenten-nenten. Ora ono intisarine. Tahun iki, tahun Suro napa kok ora ono wong sing wani, tahun Duda kok ora ono sing wani. Asline kan kudu manembah ngajene Kanjeng Nabi. Nggih, tetap percaya. Jamane sekono iku kahanane Kanjeng Nabi kan lagi sedih. Wong awake dhewe menungso-menungso kaya aku iki panut aku kayu Kanjeng Nabi. Nggih, leres. Kita mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah yang pernah dilakukan Rasulullah, kita mengikuti ajarannya dan perintah-perintahnya. Nah, kayak numuin sampean kan mantan, Mbak. Orang Jawa itu kan kalau punya hajat itu pasti kan disediakan dari bermacam apa sesajen. Ya, Itu satu sesajen yang utama pasti ada di atas rumah yang di di atas kayu itu. ya. Kalau orang Jawa soko, blender. Yang kedua pasti nanti tempatnya mungkin di kamar-kamarnya itu ada sesajen. Ya, Terus ada nanti di tempat panggung atau sound system. ya. Nah, itu kan ada pernah orang tanpa memakai sesajen. Gak percayalah, intinya tetap percaya sama Allah. Tapi kenapa nasinya dicolok sama apa sebangsa? Kalau orang Jawa itu gendruwo apa? Berat masak nasi itu basi terus, gak jadi nasi. Saiki yo ndelok wong gak percaya saja. Percaya niki lesan apa nganggo ati? Lah nek trimo lesan atine uga. Lah ya ora ngaruh. Cara tak buktekno kan tetep jaiso, tapi nek didasari kok ati. Kaya jin fasik kan ora wani maju. Kabeh iki kok niat. Niat. Tuh, intinya kita kembalikan intinya dari niat kita. Boleh kita memberikan sesaji, tapi niatnya jangan kita memberikan mungkin yang penguasa ini nanti biar aman, nanti ibarat kita malah salah
jalan salah kaprah. Berarti itu udah tradisi orang Jawa gitu, peninggalan gitu. Tradisi ini mbiyen Jawa iki kan Hindu, apa sithik sajen, asline iki bener sedekah tapi disalah kaprahno. Dadi niki intine ora ning sedekah karo pangeran tapi sedekah karo krana bangsane lelembut. Dadi bangsane lelembut meniki dadi tinggo pesta untuk panganan enak. Dibacotno, Dimakan sarinya ya Pak. ya mesti. Emang nyata kalau sesajen itu kalau tidak dimakan sarinya rasanya itu ampang udah nggak enak. Ya ora bakal. Nah sekali itu ada sesajen dipasangin seperti itu mungkin niatnya udah beda, pikirannya beda. Yang datang berapa orang? Pasukan ribuan malah. Ewon. Tapi kalau mungkin kadang kan belum dikasih sesajen itu yang mengganggu mungkin yang lain ya, dari yang negatif mungkin usil, mungkin dari gensetnya dibikin mati, soundnya dibikin mati Ya mesti supaya ne opo? Ken entuk pang. biar percaya lagi. Ken percaya meneh. Meneh wis percaya dikek sajen. Anak kowe dijalui. Dari sebangsa apa aja itu Mbak? Macem-macem, tapi sing pol usil kuwi bangsane gendro. Pol usil. Itu udah terkenal tuh Mbak. Dari apa yang di Jawa, tanah Jawa kayak acara-acara seperti itu emang sudah terkenalnya seperti itu. Bahkan saya sering dulu saya pernah sebelum kayak gini waktu menjalani jadi orang seniman kan jadi MC itu ya, pernah saya merasakan bahkan diganggu seolah-olah jamnya itu dibikin sangat lama, harusnya mainnya itu 3 jam bahkan itu menjadi 5 jam lebih. Jam 7 sudah mulai, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahkan jadi 6 jam. Bahkan saya lihat jam itu kok jam 10 terus, nggak sampai jam 11. Dan anehnya jam 11 itu keluar dari lokasi, mungkin hanya sudah keluar lah ya dari desa situ, sudah jam 12 lebih ya. Itu kenapa tuh? Ganggu aja Pak? Kayak aku biyen kan ya butuh hiburan kayak menungsa. Oh ternyata seperti itu, dilamakan ya? Ya iya. Enggak, ya yang salah bukan orang yang punya gawe tapi teman-teman kamu tuh. Nah, mulai kali ini gak ngerti lu aku iki butuh hiburan. Oh ternyata sebangsa itu butuh hiburan juga. Emangnya menungso butuh hiburan. Kadang yang Ono ketoprak, ono wayang. Yo ngene iki yo seneng jen-jen bolo-bolo ku yo seneng biyen. Angger roh menungso yo roh bangsaku, cuma wujude beda. tapi kalau bos-bos kayak mungkin dari seniman ya, mungkin ada kaitannya nih ya Mbak, kaitannya kalian sampean Mbak. Ibarat bos ketoprak atau bos dalang ini sering teman-teman saya sudah mengalami bos-bos itu. Dia mendapatkan panjer uangnya nyata, tanggalnya tanggal ini, mungkin di desa ini. Ketika dia itu bosnya ketinggalan, ya berangkat paling belakang lah ya. Dari pasukannya itu dari anak buahnya sudah di lokasi. Ketika bosnya mau berangkat kan sudah di lokasi itu nggak ada apa-apa. Tapi suaranya udah bunyi, suara cek sound. Itu gimana itu Mbak? Kok bisa Mbak? Anak buahku pada kerja. Tak lebokno ning alamku. Oh, yang gambarnya ya saya nanggap sampean gitu. Ya. Wong menungso liyane iku iso ndungokno tapi gak roh wujud. Oh, Ya menuga sing main yo kaya yo ning desane dhewe-dhewe ngono penak, yo ono sing ndelok rame. Yo ora krasa. Dirubah kabeh wujudane. cuman kesadarannya wis sampai rubah nih. Rubah. Tapi padahal pasukannya sampean ternyata itu dikira itu orang penonton yang nanggap ternyata itu sampean. Lah nek ketok padha mlayu. Tapi kok kalau satu rombongan bisa masuk tapi yang ketinggalan itu lo tadi cari lokasinya sudah di situ. Dang suaranya di situ. Kok gak bisa masuk, Mbak? Ya ora ngarah iso, ora dikarepno.
Oh iya, emang sudah sering seperti itu. Bahkan dari alam-alam goib itu mungkin dari menyesatkan apa jalur-jalur khusus, mungkin jalur goib lah ya. Dari bis, tahu-tahu sudah masuk ke jurang, dari mobil tahu-tahu masuk ke apa di tengah hutan gitu. Itu berarti sudah di jalan goib apa sampean itu ya, jalan Ya goibnya. mesti otomatis supir kan dileboni anak buahku, dikuasai mikirane matane. Anak buahku liyane duduh dalan. Secara otomatis bis kan iso diangkat. Nek bis bobote piro? Nek anak buahku do mlaku mbiyen nek do ngeran-ngeroni menungso gampang. Angelku saiki ki angel. Rata-rata menungso sing do minger wis kakehan nggone. Banyak orang pintar, Mbak. Ya, Orang pintar, pintar ngebusi, pintar berbohong, pintar omong. lho ngluwahi kok bangsaku saiki. Kayak sekarang kan pasukan-pasukan sampean walaupun sebagian sudah ikut sama beliau tapi lebih banyak lagi yang datang itu ya, penyusup ya. Mesti. Iya Mbak, ini sebelumnya tadi udah ngobrol lama panjang, belum tahu namanya sampean paling asma sinten niki. Kula paring nama asma Ahmad. Mbah Ahmad. Nggih. Ya. Salam kenal ya Mbak. Nggih. Kita saling-saling sama-sama berjuang. Ini tempatnya sampean berarti masih ada di Pulau Jawa atau langsung di sana? Sini Jawa Tengah. Masih Jawa nih. Cuman sampean sudah ditugaskan di situ ya, punya tempat masing-masing. Itu kayak penguasa itu setiap tempat atau mungkin sudah ada di Pulau Jawa ini sudah ada ini atau tempat punya masing-masing kayak kerajaan gitu Mbak? Kabeh duwe penguasa dhewe. Disekat dhewe-dhewe. Iki kawasan Jawa Tengah kan yo opo. Disekat dhewe-dhewe, kabeh duwe nduran. Berarti nggak beda jauh kayak manusia ya. Kalau manusia itu kan bupati, itu penguasa mungkin kota, di Blora ini kan bupati gitu ya. Jadi di bawahnya ada camat nanti ada lurah, ada RT, RW dan lain-lain. Kayak seperti itu Mbak. Ya padha Kalau pangkatnya sampean ini apa Mbak? cara nganu luwe ombo nek karo Camat, lurah, ora kawasaku wong Bupati. cara menungso iku lho pateh. nek cara menungso iku sak dhuwure bupati ku apa Gubernur. lah Oh, lebih tinggi soalnya ternyata sampean ya. Berarti sampean punya bawahan lagi ya di sini ya. iya Bawahannya sampean sudah Islam di sini. alhamdulillah Alhamdulillah ya. Mbah Ahmad, terima kasih sudah berbincang-bincang. Ini kita sudah dapat informasinya yang lebih jelas mengenai tahun Dudo. Intinya tahun Dudo itu kita kembalikan tergantung kepercayaan kita. Walaupun saya mungkin ngantennya percaya, tapi kalau orang tuanya nggak percaya itu nggak akan jadi ya Mbak. ora bakal kowe mlaku wae sing bener tapi nek sisih anem ana sing jam melenceng kan yo percuma Lebih kuat bisikannya tadi ya. yo mesti Oh iya. wong barang apik karo barang ala saiki akeh sing barang ala Betul. Kayaknya bagus sekarang. Pakatnya tinggi Mbah Ahmad ini ya. Ya intinya itu tadi sudah ketemu inti sarinya soal mengenai tahun Dudo. Baratnya sebenarnya yang salah itu tahunnya nggak salah, apalagi harinya, apalagi bulannya nggak ada yang salah. Kita kembalikan segala sesuatu kalau kita mau berbuat apa punya niatan, kalau niatnya dalam hati yakin insya Allah akan berjalan dengan lurus. Tapi kalau kita niatannya kita kembalikan belok ya nggak akan tercapai itu tadi ke apa tujuannya. Intinya misalnya saya mau punya tujuan ke Surabaya tapi saya nggak
mampir ke sana, mampir ke Rembang, mampir ke Gresik, mampir ke Lamongan, Bojonegoro, ya nggak akan nyampe ke Surabaya. Padahal di jalan Surabaya itu udah ada jalan lurus bagi belok-belok ya seperti itu. Ada pesan-pesan dah buat saya? Apa? Ya pesanku sing istiqomah. Nggih, Perjuangan iki panjang. betul. Rasa nyerah biasa. Nggih. Nanti kalau ada rutinan apa kesibukan di sini atau mungkin di tempat Blora bah besok silakan, kami persilakan untuk rawuh. Di Nggih. Pulau Jawa kok sudah banyak ya, sudah banyak. Udah wis akeh titik-titik nggih wis akeh. Biasanya sampean datang di mana? Kudus. Daerah situ ya, daerah Kudus. Sing poler. Tapi yo ora mesti. Gantian, Yo sudah jadi orang penting kayak kayak apa, pangkatnya sudah tinggi kok. Nanti ada undangan sini, ada undangan sini. sing rodok jeh rego iku nang pesisir kidul ki angel. Belum waktunya mbah. Pelan-pelan insya Allah nanti juga tersebar. Juga butuh bantuannya pasukannya sampean, kita bantuan dari Allah, minta selalu berdoa sama Allah. Monggo iki pesisir lor, pesisir etan, pesisir tengah. Wis ono kabeh pesisir kidul iki angel. Nanti juga ada waktunya kalau sudah ditugaskan di situ, nanti juga ada. Ini saya kasih hadiah mbah. Ya Allah, izin dari beliau Sang Yang Berkahi, saya minta hadiah untuk Mbah Ahmad otomatis semua powernya menambah berlipat-lipat ganda, semakin kuat, semakin gagah, semua peralatan, semua yang diinginkan semuanya komplit, semuanya ada. La haula wala quwata illa billah. Allah diterima Mbah dia Mbah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk bajunya yang diinginkan ada 3 pasang. Ada warnanya yang disukai sesuai yang diinginkan. Minyak-minyak itu ada. Allah. Sami-sami mbah. Monggo pamitan. Sudah ada yang sudah cukup informasinya. Saya terima kasih kedatangannya sampean. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu di dalam mendapatkan lindungan dari Allah, diberikan kekuatan. Tunggu tinumu teh. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali normal rasa sakitnya hilang. Ya, itu seperti itu tadi informasi dari sisi goibnya. Kita kembalikan, kebenaran, kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Yang namanya manusia pasti masih ada kekurangannya, ada kesalahannya, masih ada dosanya. Mungkin kalau dari saya pribadi, kalau masih ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin diakhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Selalu ikutin channel saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.